Tapi Jadi- bagi abang gue mau nanya, sebenarnya banyak nih sekarang hashtag cepat sembuh bumi. Sebenarnya lu setuju gak sih bang sama hashtag cepat sembuh bumi atau bumi sedang tidak baik-baik saja? Kalau buat gua pribadi ya, masalah cepat sembuh bumi ataupun tidak itu tergantung dari kita loh bang. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita berusaha bilang cepat sembuh bumi tapi kita tidak mau untuk menyembuhkannya, minimal mengikuti anjuran pemerintah atau minimal kita sadar bahwa untuk di rumah aja dulu untuk yang tidak memang ada kegiatan di luar dan itu tidak melakukan gimana bumi mau sembuh sekarang. Ya kan, logika benar, gitu. itu pertama. Ah. Kalau lu nanya gue sebaliknya, gue bakal menjawab bahwa sebenarnya bumi nggak sakit. Iya, sebenarnya bumi nggak sakit juga, bumi sembuh juga, benar juga. Kalau bumi benar-benar sakit, kenapa manusia baru nyadar sekarang? Manusia sebagai tokoh utama yang membuat bumi sakit, manusia-manusia serakah. Yes. Sekarang gini, kita lihat dari beberapa kasus banjir, Ah, hutan ditebang, oke. orang buang sampah sembarangan, Ah, terus polusi udara. ya nggak bisa kita bohongin lagi. Ya nggak bisa kita bohongin. Sebenarnya kita yang membuat bumi sakit. Cuma kenapa manusia kayak mensupport bumi baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu mensupport bumi? Kalau semua manusia, kalau bagi gue ya, kalau semua manusia di muka bumi ini mementingkan bahwa bumi itu benar-benar rumah dia, pasti nggak ada orang yang kaya banget, nggak ada orang yang miskin banget. Semuanya mungkin akan sama rata. Semua sama rata. Cuma karena ya namanya manusia kan semakin berilmu dia semakin serakah. Bagi gue seperti itu. Dari dulu gue nggak pernah ngeliat orang, jarang lah gue ngeliat orang yang berilmu tapi dia kayak ngasih ilmunya loh kayak gini. Contoh lah kayak misalkan orang-orang yang perusahaan-perusahaan kayak kertas, berapa pohon yang ditebangin kita nggak ngerti kan. Iya. Terus orang-orang yang kayak sembarangan buang sampah gitu, loh Asal aja gitu ya. asal aja. Terus kayak mereka langsung pada bilang hashtag bumi sakit, banjir menyalahkan pemerintah. Gua kayak negara kita ini kenapa Apa sih? gitu ya? Gue bilang kayak Bener-bener. bumi nggak sakit. Kalau emang bener bumi sakit ya kenapa lu baru menyadar sekarang kalau lu yang kita semua yang bikin sakit gitu. Bahkan gue kayak naik gunung pun sekarang udah banyak sampah di atas gunung. Udah kayak banyak, kayak gue kemarin ke Merbabu juga udah ada berapa spot-spot sampah sih. Kayak gue kayak oh, manusia tuh sebenarnya belum cocok bagi gue untuk berdampingan dengan alam. Bagi gue Bagi lu nih ya, Bang. ya bagi gue karena manusia belum cocok berdampingan dengan alam karena alamnya sendiri ini merawat, alamnya sendiri ini udah ngasih tempat nih untuk manusia. Tuhan udah ngasih bumi untuk manusia, ada gunung, ada lautan, ada kertas. Manusia akhirnya diciptakan berakal. Iya. Kertas ini, pohon ini bisa jadi kertas, airnya bisa Bisa jadi kita manfaatkan untuk manfaatin, air minum. air Iya. minum. Tapi kayak udahlah namanya alam. Namanya alam, ntar juga sembuh sendiri atau misalkan gimana. Nggak Itu. bisa kayak gitu sebenarnya. Bener. Bagi gue gitu, kayak gue kurang setuju aja penggunaan hashtag cepat sembuh bumi karena bagi gue sekali lagi bumi nggak pernah sakit sih bagi gue. Kadang kitanya sendiri mungkin yang merasa bahwa ini biasa aja, ini juga ntar ada yang ngurusin teman-teman gini. Menurut gue juga pribadi ya, kalau misalkan dibilang bumi sakit, benar kata Bang Kardo, ternyata enggak. Tapi kadang kitanya sendiri mungkin yang mohon maaf sakit dengan cara kita sendiri gitu. Yang harusnya udah disediain tempat nih ya Bang. Iya. Untuk tempat buang sampah kenapa harus sembarangan? Iya. Ya oke, mungkin kadang gue juga suka lupa. Tapi di sini gue akan merasa jadi lebih aware gitu dengan yang dibilang Bang Kardo. Oh iya, ini buat reminder gue juga nih, kalau misalkan gue sampai buang sampah ternyata bukan bumi yang sakit nih ya. Tapi hati-hati nih, mungkin kitanya yang sakit karena tempat sampah udah ada gitu loh. Bener nggak sih Bang? Iya, benar. Terus kayak apa yang dipelajarin dari SD banyak nih. Iya. Kenapa baru diceratinnya sekarang? Dari SD kita Cuci selalu tangan. diajari cuci tangan. Cuci tangan yang bersih. Pernah kan praktek? Iya, pasti pernah. Kenapa baru dilakukan sekarang? Dari dulu guru SD gue bilang kalau berjemur di matahari pagi itu sehat. Gue kayak ngerasa, kok manusia baru ngerasainnya sekarang? Kok gue baru ngerasainnya sekarang? Dulu kemana? Mana aja? Tidur, pulang kerja, tidur, bangun jam 10-11. Udah gak ada lagi matahari. Nggak ada lagi matahari. Udah bikin hitam, udah bikin keling. Udah matahari keling sih itu, bener. Jadi kayak, lu kok baru pada nyadar sekarang gitu loh. Seharusnya corona ini bagi gue tamparan lah. Nggak ada lagi penimbun, apalagi penimbun masker, hand sanitizer. Salah sih itu. Terus gua sekarang banyak rumah sakit yang kekurangan APD. Betul.
Sebenarnya ini tamparan bagi gue ya, Iya. bagi gue ini tamparan bagi kita semua makhluk di bumi, bahwa ya keserakahan itu nggak ada hasilnya. Yes. Bagi gue Bener banget. lu buat apa sih menimbun, lu buat apa sih serakah, lu buat apa sih angkuh. Contoh ya, gue nggak bilang di sini pekerjaan dokter salah. Ini pendapat gue sendiri. Kita banyak nilai dulu kasus orang ditolak di rumah sakit. Oke. Sekarang rumah sakit kekurangan APD. Bagi gue ini udah pukulan loh. Sekarang orang-orang yang kita ini nyumbang kebanyakan buat Iya. APD. Artis Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Atta Halilintar, Dokter Tirta. Dokter Tirta, banyak loh. Kayak orang-orang yang punya AdSense apa. Kayak Ya udah gitu. Ya udah. ayo kita kumpulin buat rumah sakit. Dan bagi gue tujuannya kayak ya kedepannya orang-orang yang mau miskin, mau apa, mau kaya, mau apa, ya udah diberlakukan sama di rumah sakit. Gue nggak mau dengar lagi suatu saat. Sebenarnya gue bukan presiden sih, gue nggak bilang gue nggak mau dengar lagi. Semoga kedepannya rumah sakit tuh kayak bisa menerima orang apa aja, nggak ada lagi kasus yang orang ditolak di rumah sakit gitu. Karena banyak kita dengar dulu kan. Iya. Oh BPJS nggak bisa nih, apa-apa nggak bisa nih. Bagi gue udah, yuk, lu juga pernah kekurangan APD, lu pernah juga bagaimana ngemis-ngemis ke pemerintah, cuma pemerintahnya nyogoknya belum apa sih, menyokong APD ini belum banyak sepenuhnya. Ya jadi kita yang bantu beli ekspor dari ekspor dari berbagai mana, macam, dan baru kita kasih rumah sakit kayak PS Store kayak gitu kan. Ya ayo kita rubah deh, kita bangun negara sendiri. Karena kita harus kurang-kurangin sifat menyalahkan satu orang sih. Iya, benar. Harusnya kita yang bangun sendiri gitu. Nggak ada lagi penebangan pohon, nggak ada lagi orang-orang serakah. Iya. Semua sama gitu bagi gua. Benar. Tapi terserah sih kalau orang-orang kayak si Ricardo so tahu nih. Ya terserah, cuma ini kan pendapat gua sendiri. Oke, jadi teman-teman, di video ini sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Di sini kita berpendapat, kalaupun ini benar, ini kita bisa jadikan suatu pemahaman ya, karena nggak ada salahnya kalau kita bisa menerima atau menyerap hal-hal yang benar. Tapi kalaupun ini salah, semoga bisa jadi koreksi buat kita juga, karena kadang kesalahan itu adalah awal dari kebenaran nantinya, dan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, jadi untuk di video kali ini gue rasa cukup, karena ini udah cukup banyak. Gue rasa nanti gue akan lanjutkan di sesi topik selanjutnya. Thank you banget Bang Ricardo udah hadir. Jadi kemungkinan gue akan bagi beberapa part nanti beda-beda ya, supaya teman-teman mungkin bisa mengkajinya dari berbagai macam video-video yang udah ada dalam satu ini. Oke? Thank you teman-teman. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Bang Ricardo, nama Instagramnya apa Bang? @georicardo. @georicardo. Nanti ada IGTV sama Bang Rika. Nanti ada di IGTV-nya Bang Geo Ricardo. Nanti gue juga akan upload di IG dan di YouTube. Pokoknya teman-teman jangan lupa klik like ya. Dan juga kalau kalian punya komentar atau saran dan segala macam masukan, pokoknya silahkan isi di bawah, bebas ya. Ini gratis, kita boleh berpendapat. Dan juga jangan lupa subscribe supaya perkembangan di channel ini akan terus berkembang, dan insya Allah gue juga akan hadirkan beberapa orang inspiratif dan juga kreatif seperti Bang Ricardo ini. Teman-teman, kalau lu ikut di Setiami, kalau misalkan lu tahu, lu bakal banyak banget sharing sama beliau. Oke? Tuh, dia suka begini. Oke, kurang lebih mohon maaf. Gua akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman, stay kreatif with Bang Dika. Oke.